Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang rem cakram. Mari kita belajar bersama. Untuk materi rem cakram, kita mengacu pada New Step 1 Training Manual, yaitu pada bagian chassis, yaitu sistem rem cakram. Rem cakram atau disc brake pada dasarnya terdiri dari cakram yang terbuat dari besi tuang yang berputar bersama dengan roda dan bahan gesek atau disc pad yang mendorong dan menjepit cakram. Daya pengereman dihasilkan oleh adanya gesekan antara disc pad dan cakram atau disc rotor. Ini adalah tipe rem cakram fixed caliper. Apabila ada tekanan hidrolis dari master silinder akan menekan piston sebelah kiri dan juga akan menekan piston sebelah kanan sehingga pad kiri dan pad kanan akan menjepit brake disc rotor sehingga akan terjadi pengereman. Kemudian untuk yang tipe floating caliper, bila ada tekanan hidrolis dari master silinder, tekanannya akan menekan piston kaliper sehingga piston akan menggerakkan pad sehingga pad akan bergesekan dengan brake disc rotor. Kemudian tekanan hidrolis akan menggerakkan floating caliper, akan menggerakkan kaliper ke arah yang berlawanan dengan piston sehingga pad yang sebelah kiri akan bergerak ke kanan menekan ataupun menghimpit disc rotor sehingga akan terjadi pengereman. Komponen-komponen dari rem cakram, komponen utamanya adalah piringan atau disc rotor, kemudian kaliber, kemudian pad rem. Piringan atau cakram atau disc rotor terbuat dari besi tuang solid dan berlubang-lubang untuk yang ventilasi. Tipe cakram ada yang berlubang, kemudian untuk ventilasi, lubang-lubang untuk menjamin pendinginan supaya lebih baik untuk mencegah fading ataupun menambah panjang tahan lamanya dari pad.
Ini adalah piringan yang solid, tanpa lubang, pejal. Kemudian ini adalah piringan yang ventilasi, tengahnya ini ada lubang-lubangnya untuk pendinginan. Kemudian inilah tipe solid dengan tromol. Kedua adalah pad rem. Pad atau disc pad terbuat dari campuran metalik lebar dan sedikit serbuk besi, disebut dengan semi metallic disc pad. Pada pad diberi garis celah di bagian tengah untuk menunjukkan atau memeriksa ketebalan dari pad. Apabila garis celah itu sudah tidak ada, maka harus segera diganti. Pada beberapa pad, penggunaan metallic plate atau disebut dengan unsqueal seam dipasangkan pada sisi piston yang berguna untuk mencegah bunyi saat dilakukan pengereman. Ini adalah brake pad-nya. Kemudian ini adalah anti-squeal seam untuk mencegah bunyi saat pengereman. Kemudian yang kedua adalah pad yang ada celahnya atau slitnya. Celah ini digunakan untuk penanda keausan dari brake pad. Kemudian ada anti-squeal seam nomor 1 dan 2. Jenis-jenis kaliper. Kaliper juga disebut dengan cylinder body. Di mana kaliper adalah untuk tempat piston yang dilengkapi dengan saluran minyak rem. Kaliper dikelompokkan menjadi 2, fixed kaliper dengan double piston. Kemudian yang kedua adalah tipe floating kaliper dengan single piston. Untuk tipe fixed kaliper double piston, kaliper dipasangkan tepat pada axle ataupun strut. Fixed kaliper didesain sangat baik dan dijamin dapat bekerja secara akurat. Namun, radiasi panas akibat gesekan antara cakram dan velg menyebabkan sulit tercapainya pendinginan. Maksudnya pendinginannya kurang baik. Sehingga untuk jenis fixed kaliper ini sudah jarang digunakan. Yang kedua adalah tipe floating kaliper single piston. Apabila ada tekanan hidrolis akan mendorong piston A, sehingga piston A akan menekan pad, kemudian pad akan bergesekan dengan disrotor ataupun cakram. Pada saat yang sama, tekanan hidrolis juga akan menekan floating kaliper atau yang B ini, sehingga kaliper akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan piston, menyebabkan pad yang sebelah kiri bergesekan dengan disrotor. Sehingga
terjadi pengereman. Kaliper tipe floating dapat dibagi sebagai berikut. Untuk semi floating tipenya adalah FS. Untuk full floating ada tipe F, FS, AD, dan BD. Kaliper semi floating menerima tenaga pemeringan dibangkitkan dari pad bagian luar. Untuk yang full floating, kemampuan penggeraknya dibangkitkan oleh kedua pad dengan torque plate. Untuk tipe semi floating, kaliper dipasang dengan bantuan dua buah pen pada torque plate, kemudian dia dibaut. Mekanisme tipe ini sangat sederhana, tetapi kaliper ini cenderung tidak berfungsi sangat kecil dan mudah perawatan, kemampuan pengeremannya tinggi. Digunakan untuk rem cakram belakang. Untuk tipe full floating, tipe F, untuk tipe F, kaliper ditunjang oleh torque plate sehingga memungkinkan dapat meluncur. Tipe ini membutuhkan tempat yang sedikit tapi cenderung lebih banyak terseret dari tipe lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe FS. Kaliper dipasang dengan menggunakan dua buah pin, main pin dan sub pin pada torque plate. Kaliper dan dua pin digerakkan dengan satu unit piston. Reaksi tenaga dari inner dan outer pad dalam dan luar diterima oleh torque plate dan demikian momen tidak diteruskan ke pin. Untuk tipe AD, ada slide pin ataupun main pin dan ball pin. Jadi ini yang dibaut hanya satu, kemudian pin yang main pin ini bisa bergerak sliding. Untuk tipe PD, dasarnya sama dengan AD. Perbedaannya adalah main pinnya. Kalau tadi sliding, di sini dia memakai ball ataupun memakai baut. Demikian penjelasan tentang rem cakram. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat. Mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.